Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa sekalian, pada bulan Ramadan ini saya akan membawakan beberapa kultum yang semua kultum-kultum itu akan saya sampaikan bersumber dari buku karya saya yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018 yang lalu, yaitu Menggembirakan Puasa. Buku saku yang kecil ini terdiri dari hampir 150 halaman. Bicara tentang bagaimana sesungguhnya kita idealnya memaknai puasa dengan menggunakan tagline menggembirakan puasa. Pemirsa sekalian, dalam ibadah puasa Ramadan, saya dalam buku ini berusaha menafsirkan ulang terkait dengan tradisi yang saya sebut sebagai pahala atau akuntansi pahala puasa. Seringkali di ibadah puasa, kita bahkan para ustadz-ustadz sering menceramahkan tentang hadis Rasul yang memang mengingatkan terkait dengan bahwasannya ada bonus pahala yang luar biasa besar pada bulan Ramadan, pada ibadah puasa. Memang Rasul berulang kali menyampaikan bahwasannya banyak dari orang-orang yang berpuasa hanya memperoleh lapar dan haus saja. Nah, ini karena kita gagal memaknai puasa sebagai momentum untuk melakukan transformasi diri dan juga transformasi sosial. Kenapa begitu? Karena ada tradisi akuntansi pahala yang gagal kita maknai sebagai transformasi diri dan transformasi sosial. Apa itu? Kita seringkali menerima dogma-dogma bahwasannya kalau kita khusyuk pada saat berpuasa maka atau pada ibadah bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita akan dihapus sepanjang masa. Bahkan misalnya dalam buku saya ini saya jelaskan ya, ada kebiasaan kalau beribadah pada bulan Ramadan itu sama dengan ibadah 1000 bulan atau 30.000 malam. Bahkan ada yang mengatakan 83 tahun 4 bulan nilai pahala ganjarannya. Banyak akuntansi perhitungan puasa seolah-olah bisa mengakumulasikan pahala. Saudara sekalian, pemirsa yang budiman, tidak ada yang salah dengan iming-iming dari pahala tersebut. Memang agama bekerja dengan cara insentif pahala seperti itu. Jadi bagi pemahaman saya, itu marhalah, itu tahapan dalam kita beragama. Jadi bagi orang-orang yang baru berislam misalnya, maka insentif pertama yang diberikan atau ditawarkan itu adalah pahala. Sama dengan ketika anak kecil sedang belajar berpuasa atau sedang belajar berislam, maka dalam proses pendidikannya itu seringkali kan yang insentif pertama yang kita tawarkan itu adalah iming-iming. Misalnya kalau berpuasa penuh selama 1 bulan ini, nanti ayah akan berikan sepeda atau iming-iming material lainnya. Nah, begitulah juga kira-kira ketika melakukan proses pendidikan dalam berislam. Iming-iming pertama yang diajukan untuk orang-orang yang baru belajar Islam itu adalah pahala. Bahwasannya ibadah ini pahalanya sekian, ibadah ini pahalanya sekian. Itu saya sering menyebutnya sebagai akuntansi pahala atau matematika pahala. Tetapi dalam beragama itu adalah tahapan
Pertama, proses pendidikan. Kita harus bergerak pada proses berikutnya. Apa itu? Memaknai agama sebagai momentum untuk transformasi diri dan transformasi sosial. Puasa di bulan Ramadan itu adalah momentum untuk melakukan transformasi diri dan transformasi sosial. Akuntansi pahalanya atau hitungan-hitungan ibadahnya harusnya kita berhitung kira-kira berapa alokasi waktu yang sudah kita alokasikan selama bulan Ramadan untuk melakukan tadarus atau membaca Al-Quran. Kita berhitung atau melakukan kalkulasi berapa alokasi anggaran dari pendapatan kita yang akan kita maksimalkan untuk bersedekah di bulan Ramadan atau pada saat ibadah puasa. Berapa waktu yang ingin kita alokasikan untuk lebih banyak beribadah, sholat sunnah misalnya, tarawih atau qiyamul lail dan sebagainya. Nah, kalkulasikanlah waktu-waktu kita itu untuk memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melakukan transformasi diri. Dari yang kurang baik, kurang disiplin menjadi disiplin. Jadi yang tidak sehat menjadi sehat. Karena puasa itu adalah momentum menyehatkan diri. Dan juga momentum untuk melakukan transformasi sosial. Karena ketika kita berhasil melakukan transformasi diri, maka agama juga menuntut kita, Islam juga menuntut kita untuk melakukan transformasi sosial. Kita mempunyai kebermanfaatan untuk lingkungan sosial kita. Mari kita berhitung pada momentum puasa kita ini, apakah hitungan-hitungan kita terkait dengan waktu, kemudian sedekah kita, dan sebagainya, itu bisa membuat kita berubah, bisa membuat lingkungan sosial kita berubah. Selamat berpuasa, selamat berhitung untuk kebaikan di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.